selamat pagi. Loh, masih belum ini nih. Selamat pagi, halo. Selamat pagi adik-adik. Pagi, HP-nya dimatikan dulu ya. Ya kita sama-sama datang kepada Tuhan ya, Kak Alis ya. Senang sekali. Semuanya makin penuh sehat-sehat. Kak. Iya, semua makin sehat-sehat penuh. ya, Kak, sampai sana. Puji Tuhan. Ya. Semangat nih adik-adik Semangat. mau memuji Tuhan ya. Ya, Kita menaikkan pujian. Bagimu segala kemuliaan. Kau Tuhan yang besar, ajaiblah kuasa-Mu. Kau Tuhan yang mulia, ajaiblah karya-Mu. Langit pun bersuka dan bumi bersorak, umat-Mu berseru, Tuhan itu Raja. Bagimu segala kemuliaan dan segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. Bagimu segala kemuliaan dan segala kehormatan, segala puji syukur bagi Tuhan. Kau Tuhan yang besar, ajaiblah kuasa-Mu. Kau Tuhan yang mulia, ajaiblah karya-Mu. Langit pun bersuka dan bumi bersorak, umat-Mu berseru, Tuhan itu Raja. Bagimu segala kemuliaan dan segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. Bagimu segala kemuliaan dan segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. Selamat berdiri. Bagimu segala kemuliaan dan segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. Bagimu segala kemuliaan dan segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur bagi Tuhan. Mari adik-adik kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami bersama-sama membawa hati kami, hidup kami untuk datang kepada Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat keadaan yang Tuhan berikan kepada kami, kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Allah memberkati ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kakak-kakak kami yang akan melayani, dan kami percaya Tuhan juga Engkau mengurapi Kak Hengki yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyertai kami dari awal sampai akhir. Dan urapan Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, ibadah pada pagi hari ini dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Masih Ya. berdiri ya, Kak ya. Adik-adik bersukacita? Nggak ada suara nih. Ya, adik-adik juga boleh memuji Tuhan dengan suara yang keras ya. Iya. Yuk, Kita naikkan pujian ya. Ya. Allah bangkit. Yuk, tepuk tangan yuk. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
dahsyat ya bagi kita ya Kak ya. Iya. Karena itu kita harus selalu menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Iya. Hati kita penuh dengan puji-pujian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Siapa? Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Coba ada yang memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Sembahlah. Sembahlah. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Asik Kak Elis. Iya. Kalau hati kita penuh dengan pujian, firman Tuhan disampaikan sama Kak Hengki. Enak sekali kita Iya, terimanya. pasti bersukacita ya, Kak, ya? Iya, kita diberkati firman Tuhan pagi hari ini ya. Kita mau naikkan pujian. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Yuk adik-adik persiapkan hatinya ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku cari wajah
Bapa kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami semua anak-anak-Mu datang dengan penuh sukacita. Kami memiliki pengharapan yang pasti karena kami tahu bahwa Engkau Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Sehingga saat ini kami boleh menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan puji-pujian kami dan Engkau menerima pujian kami. Dan kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang mampu memberikan jawaban buat kami semua anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Berkati untuk Kak Hengki akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini sungguh menjadi kekuatan buat kami bersama. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak duduk ya. Pagi adik-adik semua. Pagi juga yang di rumah yang kebaktian online ya. Kok kurang semangat sih? Pagi semua. Nah, gitu dong. Nah, pagi ini kakak mau bawain firman tentang puji-pujian. Tadi sebelum memulai, tadi kan kita masuk, terus doa, habis itu ngapain? Muji Tuhan. Ya, jadi pokoknya dalam setiap liturgi gereja itu sebelum kita dengerin firman pasti kita melakukan apa? Puji-pujian. Jadi udah biasa lah ya kayaknya ya kalau kita tuh memuji Tuhan. Nah, saking biasanya kadang-kadang kita nggak tahu artinya memuji Tuhan tuh kayak apa. Ya, biasa dulu waktu sebelum kalian naik ke kelas kanan di kelas mana? Betania ya, kalau nggak salah ya. Nah, biasanya suka maju ke depan nggak? Nyanyi. Nah, biasanya juga dulu di Kanaan juga seperti itu. Kita pas lagi pujian maju ke depan nyanyi bareng-bareng. Ya, cuman kalau lagi sekarang mungkin belum. Ya, tapi dulu kan kalian waktu di Betania pasti seperti itu. Maju ke depan melakukan puji-pujian. Jadi kayaknya jadi udah satu kebiasaan seperti itu, tapi sebenarnya kita nggak tahu juga artinya. Kadang-kadang cuma nyanyi begitu aja keluar dari mulut, nggak tahu artinya. Ya, nah pagi ini kakak mau menjelaskan arti pujian kepada Tuhan tuh sebenarnya seperti apa gitu. Jangan cuman kayak kita nyanyi-nyanyi di kamar mandi bersiul-siul, habis mandi siul-siul kayak nggak ada artinya. Jadi kakak mau bahas ada 3 hal. Yang pertama, tujuan dari puji-pujian itu sebenarnya untuk siapa sih? Hah? Untuk siapa? Tuhan kan. Jadi kalau kita puji-pujian kalau kita menaikkan pujian itu untuk Tuhan, berarti kita melakukannya sungguh-sungguh atau main-main? Sungguh-sungguh kan, ya. Jadi kalau kita itu memuji itu pasti untuk Tuhan, ya. Jadi kita menunjukkan semua itu untuk Tuhan. Kayak gini deh. Kalian pasti di sini pasti ada yang favorit sama penyanyi nggak? Idol. Ya siapalah, nggak selalu harus idol Indonesia. Pokoknya ada penyanyi suaranya bagus, ya pasti ada kan. Nah kalian tuh kalau saking senengnya sama idol itu, lagunya inget nggak? Inget dong, ya apalagi soal sempat nonton konser. Nah kalau kalian udah senang sama penyanyi itu, kira-kira kalau ada denger lagu itu, kalian mulutnya ikut nyanyi nggak? Nyanyinya sembarangan atau diresapi? Hah? Serius dong? Wah, apalagi lagu-lagu yang mellow ya. Lagu-lagu yang patah hati. Ya, jadi pasti kalau kita nyanyi itu ya, sungguh-sungguh. Apalagi Tuhan Yesus itu idola kita, pasti itu ya. Kalau kita menyanyi buat Tuhan, pasti kita lebih sungguh-sungguh, ya, lebih meresapi lah ya. Nah, cuman supaya kita bisa meresapi pujian itu kepada Tuhan, kita harus apa? Kita harus kenal. Kalian kalau senang sama penyanyi itu, kenal nggak sama penyanyinya? Kenal dong, misalnya sama siapa? Tulus misalnya. Tahu dong Tulus? Atau siapalah ya. Kita tahu lagunya, pasti kita tahu artisnya. Ya, kalau kita tahu artisnya, kita tahu lagunya, begitu kita nyanyiin lagu orang itu, kita meresapi nggak? Meresapi, sungguh-sungguh kan. Nah, idola kita ya Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita
mau kenal sama Tuhan Yesus itu sendiri, pasti kita nyanyinya sungguh-sungguh. Kita kenal Tuhan itu caranya gimana? Kita bisa napas nih, bisa datang ke sini, ya, bisa melalui pandemi selama berapa tahun ini, itu karena siapa? Karena Tuhan. Kan kalian lihat selama 2 tahun melalui pandemi ini banyak yang meninggal. Kalian masih sehat nggak? Siapa yang kasih sehat? Tuhan. Kita diberkati. Patut bersyukur nggak? Syukur. Dengan cara apa? Kita dengan memuji Tuhan. Ya, karena kita kenal Tuhan itu seperti apa, Dia yang memberkati kita setiap hari. Kita sudah melalui semua ini dengan baik. Bisa sekolah online. Sekolah online bosan nggak? Bosan. Tapi bisa tuh naik kelas. Ya, kenapa bisa naik kelas? Dibantuin siapa? Dibantuin orang tua apa Tuhan? Ya, pasti ya kalian bisa melalui itu semua karena campur tangan siapa? Tuhan. Kita harus mensyukuri itu. Bentuknya seperti apa sih? Tuhan nggak minta yang muluk-muluk. Kita memuji Dia. Wah, Tuhan udah berkatin kita nih selama ini. Sudah 2 tahun kita lewatin. Kalian nggak tahu aja, kalian mah cuma sekolah doang kan, sekolah online, makan, tidur. Kalian tahu nggak orang tua kalian? Banyak loh orang tua yang melalui pandemi ini kerjanya diberhentiin, PHK. Kalau di PHK akhirnya apa? Nggak bisa bayar biaya hidup. Teman kakak ada yang di properti. Selama pandemi malah penjualan propertinya meningkat. Atau bayangin lagi pandemi penjualan properti meningkat, kenapa? Karena banyak orang yang punya rumah terus kerjanya berhenti orang tuanya. Dipecat, bisa bayar cicilan nggak? Nggak bisa kan? Rumahnya dijual. Tadinya punya rumah sendiri, jadi ngontrak. Bener nggak? Rame makanya properti. Orang pada jual rumah nggak punya uang. Kalian harus bersyukur. Sekarang ini sehat, orang tuanya masih komplit sehat semua, rumah tetap ada, ya. Kalian patut bersyukur nggak? Bersyukur. Tuhan sudah berkati. Itu semua karena Tuhan yang memberikan. Kita harus bersyukur. Dengan cara apa? Kita memuji Tuhan. Kita meresapi tuh berkat-berkat Tuhan tuh seperti apa. Karena kalau kita udah meresapi, kita tahu tuh kebaikan-kebaikan Tuhan. Makanya begitu kita menyanyikan pujian, kita sungguh-sungguh. Pernah dengar lagu ini kan? Waktu Tuhan tolong saya. Kalau saat itu, waktu Tuhan tolong saya, ya pernah dengar? Nggak pernah dengar? Ya, kalau dia meresapi lagu itu, dia bisa nangis. Karena dia ingat pertolongan Tuhan. Ya, kita baca di Mazmur 9 ayat 2. Mazmur 9 ayat 2. Mazmur 9 ayat yang kedua. Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ya, bersyukur ya dengan melakukan pujian dengan segenap hati. Ya, sungguh-sungguh. Tuhan, coba deh kalian renungkan deh, selama 2 tahun ini Tuhan tolong kan banyak. Ya, kalian renungkan, kalian pasti tahu kebaikan Tuhan, jadi kita tuh harus selalu bersyukur. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, sikap dalam pujian itu ya, sikap dalam pujian seperti apa? Ya tadi yang tadi kakak bilang segenap hati. Ya, jadi kalau kalian memuji Tuhan itu, jangan dipaksa. Siapa yang di sini kalau nyanyi ke depan, ayo kakaknya dorong-dorong baru maju ke depan. Sekarang kalau ada acara menyanyi ke depan, kalau diundang pada mau maju nggak ke depan? Mau nggak? Nggak mau? Kenapa? Mau dong? Malu kenapa? Jangan malu. Jadi, nggak hafal. Ya nanti kan biasanya kalau maju ke depan kan ditanya maunya lagu apa? King Kong, badannya besar, atau Bapak Abraham yang gampang-gampang. Ya, jadi sikap kita dalam memuji Tuhan itu harus dengan segenap hati. Jadi nggak dipaksa gitu loh. Ayo nyanyi ke depan, jangan. Kalau kita ingin pertolongan Tuhan, kita nggak usah disuruh-suruh, pasti memuji Tuhan, pasti itu. Ya, kalau kita diberkati,
hidup kita pasti terpancar dong dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus bersyukur. Jadi kalau kita merasakan kebaikan Tuhan itu seperti apa, kita tuh memuji Tuhan itu nggak akan ragu-ragu, nggak usah dipaksa, pasti otomatis kita memuji Tuhan. Ya, kita baca di Efesus 5 ayat 19 sampai 20. Efesus 5 ayat 19 sampai 20. Efesus 5 ayat 19 sampai yang ke-20. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Tuh kan ya, di situ dikatakan seperti itu kan. Memuji-muji Tuhan dengan segenap hati. Ya, bersyukur terus karena Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita, makanya kita harus bersyukur dengan cara ya memuji Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, memuji Tuhan itu apakah harus di tempat ini, di gereja? Hah? Di mana selain di sini? Kamar mandi. Hah? Kalian kalau lagi naik mobil nih sama papa mama, lagi macet, lagi apa, suka setel lagu nggak di mobil? Lagunya apa? Wih, lagu metal lagi. Lagu yang lain lagi, yang rambutnya gini-gini. Jangan dong. Ya, kan banyak lagu-lagu rohani kan. Nah, waktu lagu itu di setel, kalian bisa ikut nyanyi, walaupun gak usah kenceng-kenceng. Kalau kenceng-kenceng malah jadi gak enak lagunya. Ya, bagus sih kalau nyanyi ya, tapi lebih bagus lagi jangan nyanyi. Jadi seperti itu caranya ya. Jadi memuji Tuhan itu nggak harus selalu di sini, ya di gereja nggak selalu. Dimanapun, lagi naik mobil, lagi di kamar, misalnya mungkin kalian lagi santai, ya lagi nggak sibuk, setel lagu. Di kamar kalian ada ini? Oh nggak, udah nggak kayak zaman dulu ada tip, nggak ada. Pakai handphone, udah canggih sekarang ya. Jadi nggak ada tuh, kalau zaman kakak dulu pakai Walkman atau nggak pakai radio tip tuh, pakai kaset dulu malah. Kaset terus baru CD, sekarang mah enak kan, pakai handphone, udah canggih. Jadi bisa kan pilih-pilih lagu itu di handphone, pakai Spotify. Ya, kakak tahu juga dikit-dikit ya, harus langganan. Ya, jadi bisa seperti itu, memuji Tuhan itu nggak selalu harus di gereja, tapi di tempat lain juga bisa. Nah, terus kita baca di Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Nah, bayang itu, sehari nyanyinya berapa kali? Tuh, 7, bukan seminggu 7 kali loh. Kalau seminggu 7 kali, sehari 1 kali. Ini sehari 7 kali. Kalian di sini setiap hari ada yang nyanyi nggak? Memuji Tuhan, ada? Ada, bagus dong. Ya, nggak usah banyak-banyak lah, nggak usah ikutin sini 7 kali. Sekali aja kita ingat pertolongan Tuhan, kita memuji Tuhan, itu udah bagus. Karena Tuhan itu layak kita puji, kita sembah. Kenapa? Karena Dia yang menolong kita, ya kan? Pada saat kita susah, kita lagi banyak masalah, Tuhan yang tolong. Makanya kita harus memuji Dia selalu. Nah, terus pertanyaannya, Kak, suara saya jelek Kak. Ya kalau suara jelek ya nggak usah kenceng-kenceng, nggak apa-apa. Tuhan bukan lihat suaranya, tapi lihat hati. Kalian sama idol aja ngefans, walaupun suaranya jelek aja tetap berani suaranya kenceng. Iya, padahal teman-temannya udah pada ngeliatin. Tapi karena kalian saking cintanya sama idol itu, lagunya enak, ikut aja nyanyi kan. Biasanya kan suka begitu. Nah, Tuhan nggak lihat suara kita, Tuhan lihat hati kita. Jadi setiap hari kalau kita bisa memuji Tuhan itu bagus. Melalui pujiannya kita bisa bersenandung, ya ingat pertolongan Tuhan, itu bisa juga seperti itu. Jadi kita nggak usah takut. Nah, terus di sini ada nggak yang punya suaranya bagus? Ada? Ada nggak? Yang bisa nyanyi? Ada? Bisa. Mereka bisa ya. Nah, kalau kita dikasih talenta Tuhan, bisa nyanyi, jangan diumpetin, ya. Kita pakai itu untuk melayani Tuhan. Dulu waktu sebelum pandemi, banyak juga anak-anak sekolah minggu yang suaranya bagus.
terus suka nyanyi ke depan. Sendiri atau berdua mau nyumbang lagu. Ya, memuji Tuhan gak harus selalu nyanyi. Siapa yang di sini bisa main musik? Main gitar, jangan main congklak ya. Main gitar, main piano, main apalah pokoknya alat musik ada kan? Nah, kalian bisa pakai untuk melayani Tuhan. Ya kalian belajar dulu di rumah pemanasan. Kak mau sumbang lagu kak, misalnya ke depan main. Weh, bisa juga kan? Jadi kalian punya talenta, enggak hanya selalu nyanyi, memuji Tuhan tuh enggak selalu nyanyi. Memuji Tuhan pakai iringan musik itu juga memuji Tuhan, sama aja. Jadi bisa seperti itu. Ya, jadi kalian punya talenta, punya bakat untuk bisa melayani Tuhan, memuji Tuhan harus dipakai. Ya, jangan disia-siakan. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Tuh, yang terakhir udah pada senang tuh. Terakhir nih. Bentar lagi selesai nih. Bosan ya? Ya, yang ketiga yaitu waktunya memuji Tuhan tuh kapan ya? Kira-kira kapan ya? Tuhan, nilaiku lagi dapat bagus nih, atau enggak orang tua aku beliin mainan nih, beliin game baru atau beliin HP baru. Wih, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Ini aku mintanya iPhone 10 dikasih yang 13. Ya, itu lagi senang puji Tuhan malah. Ternyata tiba-tiba kalian punya mainan rusak atau apa, lagi sedih. Malah mengumpat sama Tuhan. Jadi sebenarnya memuji Tuhan itu enggak pandang waktu ya. Lagi senang, lagi susah, kita harus berusaha memuji Tuhan. Karena setiap perkara yang kita alami itu Tuhan pasti punya maksud. Jadi jangan lagi senang aja kita memuji Tuhan. Lagi sedih pun kita harus bisa memuji Tuhan. Kenapa kakak bilang begitu? Ada contohnya. Ya, kita baca di Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 26 dan ayat 36. Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26 dan ayat yang ke-36. Ayat 23 sampai 26. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat yang ke-36, kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Nah, ya. Paulus dan Silas ini lagi dapat duit atau lagi dapat makanan banyak atau lagi ngapain nih? Lagi enak apa lagi senang? Lagi enak apa lagi senang? Lagi enak apa lagi sedih? Sedih. Bayangin ya, Paulus itu nggak punya salah. Paulus dan Silas ini nggak punya salah. Dia hanya memberitakan Injil. Gara-gara itu dia apain dia? Dipukul. Benjol udah segini nih, benjol, matanya biru ya. Terus setelah itu difitnah. Terus dimasukin di penjara, dipasung. Tahu nggak dipasung diapain? Dipasung tuh kakinya tuh dimasukin, jadi ada kayunya 2 ya. Jadi kaki ini masukin terus kayak di borgol gitu. Jadi kira-kira kalau dipasung gitu bisa lari nggak? Kayunya tuh berat biasanya. Jadi dia cuma buat masukin kaki, dikunci. Nah, dipasung itu namanya seperti itu. Jadi zaman dulu orang-orang gila itu kalau takutnya dia kemana-mana dipasung. Nah, Paulus itu di penjara ya, udah dibukulin, udah benjut ya, udah berdarah-darah, difitnah, dituduh yang tidak-tidak, terus dipasung. Lagi enak apa lagi susah? Susah. Tapi Paulus ngapain di situ? Memuji Tuhan. Akhirnya apa? Bayangin ya, pasung itu bisa terbuka sendirinya. Itu nggak bisa, itu berat soalnya kayunya itu pasti gede. Terus digembok, ya nggak bakal bisa buka. Terus penjara itu kan besi tuh, teralisnya. Gembok-gemboknya bisa terbuka sendiri. Karena dia memiliki kuasa dari menyanyi itu, dari memuji Tuhan. Akhirnya apa? Dengan cerita seperti ini, gara-gara Paulus tetap memuji Tuhan di waktu dia susah, dia bisa bebas nggak?
bebas keluar dari penjara, nggak ada yang nolongin, cuman Tuhan yang nolongin bisa begitu. Kalau orang yang nolongin mesti buka pintu dulu dong, MacGyver. Susah, lama ketahuan. Tapi kalau Tuhan yang berkuasa, cara apapun bisa dilakukan. Ya, sehingga apa? Paulus dan Silas ini bisa bebas. Karena mereka memuji Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya susah dan senang. Waktu kita susah, waktu kita senang, kita harus tetap memuji Tuhan. Karena dalam pujian itu ada kuasa. Amin? Oh, kalian udah amin ya? Udah amin. Selesai. Kalian amin sih. Ya udah, puji Tuhan. Ya, ayat emasnya hari ini Mazmur 9 ayat 2. Bacaan lagi Kak Pinkan. Mazmur 9 ayat yang kedua. Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ya, dia hafalin ya ayat masnya. Oke, cukup hari ini firman-Nya. Semoga firman-Nya boleh menjadi berkat buat kita semua. Yuk kita mau nyanyi hati sebagai hamba. Kita naikkan pujian ini sungguh-sungguh ya. Dari hati kita yang paling dalam. Tanpa dipaksa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Yuk kita bangkit berdiri. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh Dan kebenaran sampai selamanya. Ya Tuhan, biarlah Tuhan pujian yang kami naikkan boleh timbul dalam hati kami ya Tuhan tanpa paksaan. Tapi karena kami tahu ya Tuhan kebaikan-Mu di dalam hidup kami selama ini ya Tuhan. Kami yang sudah diberkati, kami sudah dituntun di dalam masalah-masalah, dalam pencobaan-pencobaan yang datang ya Tuhan, di dalam pandemi ini. Engkau selalu hadir ya Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan karena Engkau selalu campur tangan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini tidak sungguh-sungguh ya Tuhan dalam memuji Engkau. Kami tidak mengerti arti pertolongan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Tapi biarlah saat ini ya Tuhan, pagi ini setelah kami mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan kebaikan yang sudah kami terima, kami selalu ingat. Sehingga kami selalu memuji Engkau dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan setiap hari. Karena Engkau selalu menolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam dan menjadi berkat buat kami yang mendengar pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati juga adik-adik kami. Pimpin mereka ya Tuhan dalam studi mereka ya Tuhan. Mungkin sudah ada yang tatap muka dan juga yang masih online. Tuhan pimpin mereka, berikan mereka kekuatan, kesabaran dalam menjalani masalah-masalah yang ada saat ini ya Tuhan. Dan kami semua boleh beroleh kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami semuanya dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya kakak serahkan ke Kak Magda. Oh, bukan. Aktivitas Kak. Ya, nah acara selanjutnya adalah seperti biasa aktivitas ya Kak ya. Iya, aktivitas. Mau main apa nih Kak? Nah aktivitasnya Kak Junet. yang online dulu nih Kak. Oh, yang online. Ya, iya. jadi nanti yang online, jadi kalian nanti bisa download seperti biasa. Di sini Kak. Di sini di mana Kak? Download di description box. Nah, Ada 5 pertanyaan itu mengenai lagu ya. Jadi kalian juga harus belajar mengenal lagu-lagu yang kalian nyanyi. Jangan hanya cuman habis nyanyi tapi nggak tahu judulnya Kak. iya, betul. Ya. Jadi kayak temanya seperti firman Tuhan hari ini Kak. Betul Kak. Ya, jadi jangan lupa download, jawab, siapa yang paling cepat, betul. Dialah pemenangnya. Ada Kita berapa cari pertanyaan Kak? 5 ya? 5 pemenang. Oke? Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan berkati.